Ya, hari ini adalah hari terakhir di bulan Mei ya, 31 Mei. Hari ini, minggu terakhir di mana kita akan membahas tema besar kita di dalam minggu ini, yaitu adalah, ada yang datang 3 minggu terakhir, tema besar kita bulan ini adalah komunitas. Ya, betul ya. Minggu ini terakhir kita akan membahas mengenai komunitas dan bagaimana Tuhan berkehendak untuk kita hidup sebagai satu komunitas ya, dan bagaimana lewat home ya, di sini kita pulang home, kita bisa saling membangun satu sama lain dan kita bisa bertumbuh bersama, grow together ya, dan mengarah ke segala arah yang baik dan menuju kepada Yesus. Minggu terakhir, mari kita buka Alkitab kita di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca dari perikop ini dan kita akan belajar bersama-sama mengenai komunitas di perikop ini. Kita sudah sering dengar tentang cerita ini ya, tentang ada orang lumpuh yang dibawa oleh 4 temannya kepada Yesus lewat atap. Sering kita udah dengar, mungkin dari sekolah minggu kita udah dengar, ada yang hafal juga ceritanya. Tapi kadang saudara, cerita yang familiar ini bikin kita jadi mau skim through cepet-cepet dan kita miss ada beberapa hal yang kebenaran yang baru Tuhan mau bukakan, dan ada setiap pesan Tuhan di setiap ayat-ayat ini. Jadi bukan ayat yang kadang kita susah mengerti, tapi kadang terlalu mengerti sampai kita udah tau lah ini. Nah, saya percaya hari ini ada satu hal yang baru yang Tuhan mau bukakan kepada kita, kepada masing-masing kita di rumah kita, keluarga kita, dan khususnya di home ya, di komunitas, karena tema kita komunitas. Ya, semangat semua hari ini. Amin. Gak apa-apa Arsenal kalah kemarin ya. Gak ada pendukung Arsenal di sini. Oke, saya akan baca bersama-sama ya. Dan kita akan bolak-balik nanti dari ayatnya. Jadi saudara kalau buka Alkitab, baik banget untuk kita engage ya di dalam firman ini, perikop ini. Cuman 12 ayat, tapi nanti kita akan bedah satu-satu. Oke? Markus 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di welcome home. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saya mau mengajak kita semua berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu, telah membaca firman-Mu. Bapa, pagi hari ini bukakan hati kami Tuhan. Telinga kami untuk mendengar Tuhan. Apa isi hati-Mu Tuhan? Kami mau sekali lagi Tuhan menyelaraskan hati kami dengan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada pikiran kami. Berbicaralah kepada hati kami. Dan agar tangan kami, kaki kami bisa bergerak Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Memberkati orang-orang di sekitar kami, memberkati komunitas kami, khususnya home kami Tuhan. Supaya melalui home, melalui firman ini Tuhan kami diperlengkapi
Dan di home kami semakin bertumbuh, kami semakin membangun satu sama lain. Dan semakin memuliakan Engkau, melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi yang belum pernah kami lihat. Terima kasih Bapa, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat ayat pertama dulu ya, ayat pertama dan kedua. Ini Markus 2 dimulai, Yesus ada di Kapernaum, di rumah. Dia udah home gitu, dia udah pulang. Ada yang bilang ini rumahnya Yesus, ada yang bilang ini rumahnya Petrus. Tapi either way ini base campnya Yesus. Ya, Yesus ada di rumah di Kapernaum. Dan kalau kita lihat di Markus 1 di sebelumnya, Yesus sudah melakukan pelayanannya. Dia udah mulai ya, dia udah dibaptis, dia udah mulai memanggil murid-murid, dia udah mulai menyembuhkan orang. Ya, mertuanya Petrus, dia udah mulai juga menyembuhkan orang kusta dan banyak mujizat yang dilakukan dan dia mengajar di tempat-tempat. Dan dikatakan di Markus 1, orang-orang tuh heran sama pengajarannya. Tidak pernah mereka dengar pengajaran seperti ini yang penuh dengan otoritas. Ya, berbeda dengan apa yang mereka sering dengar dari ahli-ahli Taurat yang lainnya atau di dunia. Ya. Dan akhirnya semua orang tersiarlah kabar bahwa Yesus lagi ada di Kapernaum, lagi ada di rumah. Dan mereka semua berkerumun, berbondong-bondong datang mau mendengar pengajaran Yesus. Mau mendengar firman Tuhan. Saudara, saya percaya saat di rumah Tuhan kita mengutamakan Yesus. Yesus yang menjadi utamanya dan kita mengutamakan pemberitaan firman-Nya dengan benar. Firman yang menjadi pusatnya. Ya, otomatis orang-orang akan berkerumun datang. Amin. Amin. Di JB3, di home, saat yang menjadi pusatnya itu adalah Yesus dan firman-Nya. Ya, orang akan datang berkerumun. Oke, kita boleh fokus kepada musik yang bagus, tampilan lounge yang bagus, sound system atau multimedia apapun itu, atau bagaimana cara membuat menarik supaya anak-anak muda mau datang, supaya anak-anak kids mau datang, itu semua baik, kita perlu pikirkan. Tapi jangan lupa itu bukan hal yang utama. Hal yang utama adalah bagaimana semua pelayanan kita berpusat kepada Kristus. Bagaimana firman-Nya diberitakan dengan benar. Karena orang-orang di luar sana, mereka haus. Ya, sampai sekarang juga masih. Mereka haus dan lapar akan kebenaran. Akan sesuatu yang menyegarkan mereka. Akan sesuatu yang hidup yang berbeda dari apa yang mereka dengar sebelumnya. Now more than ever. Di sosial media mereka sudah lihat. Mereka udah tahu, mereka bisa ngobrol sama ChatGPT. Mereka bisa dapat informasi dari mana aja. Tapi yang mereka butuhkan sesuatu yang hidup, yang menyegarkan, yang benar-benar memulihkan. Dan saat gereja kita berpusat kepada itu, firman-Nya dan Yesus, orang akan datang. Amin. Dan ini penting untuk kita selalu memfokuskan dan selalu kembali bertekun, cek kembali apakah pelayanan kita, home kita semua berpusat kepada Kristus. Karena semua orang butuh Kristus. Amin. Semua orang, bukan cuma kita. Kalau kita lagi di jalan, kita melihat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin mungkin, atau orang-orang yang luka, orang-orang yang penuh dengan amarah. Kadang kita mikir gak sih, he needs Jesus gitu. Man, they need Jesus, you need Jesus. Semua orang butuh Tuhan, semua orang butuh Kristus. Saat Kristus menjadi pusat, itu menjawab kebutuhan masyarakat. Semua butuh Yesus. Tapi kenyataannya di Markus 2 di sini, ya, gak semua orang bisa datang kepada Yesus dengan sendirinya. Ya kan? Buktinya ada orang lumpuh ini gak bisa datang ke Yesus dengan sendirinya. Semua orang butuh Yesus tapi gak semua orang bisa datang kepada Yesus dengan sendirinya. Kita lanjut ke ayat 3 dan ayat 4. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saya mau ambil 2 POV, 2 POV ya. POV orang lumpuh. Kita akan baca kisah ini pertama dari POV-nya orang lumpuh ini. Bayangin saudara, di posisi orang lumpuh ini. Dia dengar nih, wah ada Yesus. Wah dia bisa melakukan mujizat. Wah saya bisa berubah nih kalau ada Yesus. Saya mau datang ke Yesus. Tapi saya gak bisa. Tubuh saya membatasi saya sendiri. Keadaan saya membatasi saya sendiri. Saudara kadang di dalam hidup ini, ya mungkin saudara sering mengalaminya. Ada masanya di mana kita tahu kita harus datang ke Yesus. Kita tahu kita butuh Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita gak bisa. Ya kan?
Bukan karena kita nggak tahu atau karena kita nggak mau, tapi karena keadaan kita, kondisi kita membatasi kita sendiri. Mungkin kita lumpuh secara rohani, lumpuh secara jiwa. Ya. Saya tahu sih, iya saya tahu tentang Yesus, saya tahu apa yang benar yang harus saya lakukan. Saya mau datengin Yesus tapi saya nggak bisa. Saya terlalu luka, saya terlalu capek. Saya terlalu banyak kegagalan, saya terlalu banyak dosa, saya malu. Saya mau bergerak tapi gak bisa, saya gak ada motivasi di hidup ini. Gak bisa, saya loyo. Ya. Saya tahu saya harus berdoa tapi saya gak sanggup. Saya tahu harus datang ke Tuhan tapi I don't feel like it gitu. Ya. Kita melawan diri kita sendiri ya kan. Dan kita kalah, akhirnya kita gak bisa gerak. Nah untungnya buat orang lumpuh di sini, dia punya 4 orang yang akan membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Ya. Melewati keterbatasan yang dialami orang lumpuh itu. Untungnya buat dia ada 4 orang itu. Nggak tertulis ini 4 orang best friend-nya atau 4 orang stranger ketemu di jalan. Atau 4 orang apa nggak ditulis. Tapi anggap aja ini 4 orang yang peduli ya kepada si orang lumpuh ini. Dan mereka mau mengangkat orang lumpuh ini. Membawanya kepada Yesus. Saat saudara merasa capek, lelah, lumpuh rohani, lumpuh secara jiwa. Gak bisa bergerak, gak bisa melawan diri sendiri. Mungkin yang saudara butuhkan adalah 4 orang yang akan mengangkat saudara. Amin. Itulah gunanya ada home, ada komsel, ada small group, ada mentor, ada pemurid. Di dalam JB3 ini bukan cuma 4 orang yang dekat, yang ceria, yang kongko-kongko, makan aja, hai. Tapi orang yang peduli, yang mau mengangkat saudara saat saudara terbatas. Amin. Jadi yang pertama, lanjut ke ayat 5 ya. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, ya, Yesus melihat iman mereka, sebenarnya ini lebih ke iman 4 orang itu. Ya, iman itu terlihat ya dari tindakan mereka mengangkat si orang lumpuh ini saat dia terbatas. Mungkin saat kita burn out, saat kita patah semangat, saat kita gak bisa count on ourselves. Ya. Dunia mungkin lagi hype-hypenya ngomong, ya udah disiplin, lawan dirimu sendiri. Disiplin, ayo, you're where you want to be gitu. Kamu harus jangan malas, jangan manja. Ya oke, itu semua benar. Ya kita harus menyangkal diri kita sendiri benar juga. Ya. Tapi kita tidak diciptakan untuk mengangkat semua beban sendiri, saudara. Ya, itulah pentingnya ada komunitas di sekitar kita yang akan mengangkat kita. Amin. Bukan berarti iman komunitas, iman 4 orang itu yang menyelamatkan dia. Enggak, iman 4 orang itu hanya membawa dia kepada Yesus. Ya kan? Dan ini iman yang komunal yang terlihat lewat tindakan 4 orang itu. Jadi pelajaran pertama yang kita dapat dari sini, saat kita tidak sanggup mengangkat diri kita sendiri, komunitas kecil kita yang mengangkat kita kepada Yesus. Amin saudara, saya mencatat ada 17 poin sebenarnya. Ya ini baru yang pertama. Bercanda enggak ya. Lalu bagaimana dengan orang lumpuh itu? Ya si orang lumpuh ini, dia tinggal pasif aja enggak? Oke terbaring. Wah angkat gue dong guys, saya mau ke Yesus, angkat saya dong. Ya enak banget ya. Enggak loh. Dia tetap perlu melakukan sesuatu juga. Apa yang dia perlu lakukan? Dia perlu rela untuk diangkat. Si orang lumpuh ini perlu rela untuk diangkat. Hah rela untuk diangkat ya gampang lah. Enggak saudara. Kadang ya, atau bayangin deh nih POV-nya orang lumpuh ini. Ya, dia ngelihat ada 4 orang datang. Si orang lumpuh ini bilang, oh iya kalian mau ke Yesus ya? Wih saya gak bisa, lumpuh ini. Gue udah gak apa-apa, aman, santai, aman-aman. Kata favorit orang-orang Indonesia, aman aja, aman. Ya kan? Aman, udah gak apa-apa. Nanti mungkin saya ketemu Yesus di jalan, belum waktunya lah ini. Nanti saya baik sendiri kok, oke kalian aja ke Yesus. Ya. Bisa gak kayak gitu? Bisa aja ya kan mungkin. Atau bisa aja kayak, aduh iya ini lumpuh, udah biasa. Kaki gue gak bisa gerak. Dia pakai dark humor mungkin ya, dark jokes untuk menutupi dirinya sendiri. Bisa kan? Bisa kan? Ketawa gitu akan keadaan kita sendiri. Gak apa-apa, iya pernikahan gue lagi, gila istri gue marah-marah terus. Padahal itu gak baik-baik aja gitu. Ya kan? Dia perlu rela untuk diangkat. Ya. Jadi kita perlu rela mengesampingkan gengsi kita, ego kita untuk rela dibantu oleh komunitas kita. Untuk rela diangkat. Ya. Kadang kita gak mau kelihatan lemah ya kan. Apalagi cowok-cowok nih, bapak-bapak nih. Ya. Saya udah masuk
geng bapak-bapak ngomong-ngomong. Official. Kadang ada ego dan kita maunya kelihatan kuat, baik-baik aja. Kita gak mau dibantu, gak mau diangkat. Ya. Kita gak mau orang lain tahu pergumulan kita. Gak mau orang lain tahu dosa kita, kebiasaan lama kita. Siklus kita yang berkali-kali, addiction kita mungkin. Atau hati jiwa kita yang lagi gak baik-baik aja. Kepahitan kita. Gak mau. Kalau lagi kumpul sama home, kalau lagi kumpul sama teman-teman, udah yang fun-fun aja, yang baik-baik aja. Ya, pergumulan saya, kelemahan saya gak mau bicarain. Mau gak saudara kita mengesampingkan ya semuanya itu. Supaya kita rela diangkat dan dibawa kepada Yesus. Kita rela dibantu. Amin. Di home kita perlu terbuka. Hanya apa? Honesty ya kalau gak salah ya. Honest ya kan. Kita perlu terbuka dan jujur apa adanya. Gak menunjukkan seolah-olah semua baik-baik aja. Ya. Tapi terbuka jadilah rela untuk didoain, dibantu, diajar, dinasehatin. Kadang gak enak. Ya kan? Kadang perlu keberanian untuk bilang, bantuin gue dong, I need help. Ya. Ada yang perlu didoain gak bro? Enggak, aman semua. Enggak. Ada yang perlu dibantu? Enggak, aman semua. Mau gak kita terbuka dan mulai percakapan yang gak nyaman itu gitu. Uncomfortable conversations tentang pergumulan-pergumulan kita. Rela lah saudara untuk diangkat. Amin. Jadi poin nomor 2 yang kita belajar adalah biarkan diri saudara diangkat oleh komunitas kecil saudara. Let yourself be carried. Lanjut ya ayat 5. Hai anakku, Yesus bilang ya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Udah capek-capek orang lumpuh ini diangkat ya. Effort banget. Pas dibawa ke hadapan Yesus. Yang Yesus lakukan bukan menyembuhkannya, ya kan? Gak langsung disembuhin. Yesus bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa ya kira-kira? Apa hubungannya orang lumpuh ini yang gak bisa apa-apa tiba-tiba dibilang dosamu diampuni? Ya. Setelah saya pelajari ya ternyata konteksnya pada masa itu tuh ada stigma, ada pemikiran di antara orang kaum Yahudi bahwa kalau ada yang sakit, kalau ada yang mengalami kesusahan, itu artinya dia penuh dengan dosa. Ya, dia melakukan sesuatu, dia penuh dengan dosa, maka dia sedang mengalami hukuman dari Tuhan. Dia sedang mengalami konsekuensinya dari perbuatan dia. Ya, ada stigma itu. Ya, saudara ingat ada orang kusta, orang kusta tuh zaman itu mereka harus diasingkan karena itu orang yang najis, orang penuh dengan dosa gitu. Bahkan murid-murid Yesus juga pernah lihat ada orang buta. Ini siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya yang berdosa? Langsung ngomongnya dosa gitu ya kan. Jadi ada stigma bahwa orang yang mengalami kesusahan itu orang yang penuh dengan dosa. Jadi sangat mungkin kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan besar si orang lumpuh ini dia penuh dengan rasa berdosa juga. Gitu. Bukan cuma tubuhnya yang rusak tapi jiwanya, hatinya. Aduh, saya penuh dengan dosa, saya melakukan sesuatu sampai saya mengalami ini. Ya. Saya merasa bersalah, saya malu. Maka Yesus melihat hati itu. Yesus melihat lebih ke dalam dan Yesus lebih tertarik kepada kondisi hati si orang lumpuh ini. Ya kan? Enggak langsung keadaannya yang diubahkan, Yesus melihat ke hatinya dan bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Ada quote, ya ini saya nggak tahu quote-nya dari siapa, tapi ada quote yang bilang kayak gini. God is more interested in changing your heart than he is in changing your circumstances. Tuhan lebih tertarik untuk mengubah hati saudara dulu sebelum dia mengubah keadaan saudara. Ya. Bisa aja keadaan kita diubahkan, tapi hati kita nggak benar. Ya. Nah di sini Tuhan tahu bahwa dosa itu adalah pemisah antara Allah dan manusia, sehingga Yesus menjadi jawaban yang meridim manusia sehingga manusia bisa kembali bersekutu dengan Allah. Jadi yang Yesus bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, kadang kita datang kepada Tuhan dengan ekspektasi ya, dengan masalah kita. Tuhan, saya perlu ini di masalah saya, coba aja ada ini. Pasti saya baik-baik aja, pasti aman. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, tolong pulihkan keadaan keluarga saya. Hubungan orang tua dengan anak. Tuhan tolong pekerjaan saya, kondisi keuangan saya.
Ini A, B, C semua sampai Z. Ya. Tapi mungkin seperti di kisah ini, Tuhan lebih mau melihat dulu kondisi hati saudara. Ya, Tuhan mau mengubahkan dulu hati saudara. Ya, dosamu sudah diampuni. Apakah kita masih hidup dengan penghukuman, penuduhan? Ya. Yesus bukan hanya mau memperbaiki situasi kita, tapi juga ia mau memulihkan kita dari dalam, dari hati kita. Karena saat ada rekonsiliasi itu dengan Tuhan, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, hati kita dipulihkan, maka terpancarlah segala kehidupan yang kan dari hati kita, terpancarlah transformasi, perubahan hidup, buah-buah itu mulai ada dan keadaan kita mulai dipulihkan. Yang terpenting sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita, amin. Pelajaran ketiga yang kita bisa belajar di sini, Tuhan mengutamakan hati kita sebelum keadaan kita. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke ayat ketiga, tapi sekarang POV-nya keempat kawan itu. Oke, POV 4 orang. Ayat 3. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka nggak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sudah terbuka, mereka menemukan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bayangin ini lagi full banget. Ya, bayangin saudara. Misalnya di tempat kayak gini ya. Tiba-tiba atapnya kebuka. Bayangin ya. Saya bukan Yesusnya, bukan. Jauh dari Yesus ya. Tapi bayangin lagi kayak gini, terus kan proses ngegergaji itu kan, lama loh gak langsung. Atapnya kebuka, tiba-tiba ada 4 orang bawa 1 orang lumpuh. Bayangin aja coba di tempat ini kayak gitu. Ini kenapa 3 orang? Saya satunya. Saya bantu. Shan, kenapa enggak lu yang ditandu, Shan? Oh, jangan dong. Oh, jangan. Bayangin ya saudara, ya. Tiba-tiba datang ya out of the ordinary. Ayo jalan silakan. Atau enggak? Oh ya udah jalan aja. Bayangin ini tuh di Timur Tengah ya, panasnya bukan main. Panas banget. Udah gitu banyak kerumunan orang lagi. Ya, belum ada deodoran mungkin waktu itu. Jadi aromanya tuh. Ya, terus mereka lihat, wah guys, penuh guys. Udahlah ya, kita udah coba yang terbaik. We've done our best, udahlah gak usah. Pak, bapak orang lumpuh nanti lagi ya kapan-kapan ya. Enggak kan? Tiba-tiba ada salah satu yang punya ide. Ya. Misalnya yang paling tengil gitu, misalnya yang baju putih ini gitu. Dia bilang, kita ke atap aja. Ya, idenya sangat membagongkan gitu. Yaudah boleh, yuk kita bawa ke atap. Muter-muter ya ke sana. Ya, misi Pak, punten, ini panas banget ya bayangin ya, susah. Gitu. Aduh, atapnya juga, ya nggak ada jalan gitu, kirain ada loteng atau apa, ada lubang itu ke bawah, nggak ada. Ya konteks pada zaman itu tuh rumahnya terbuat dari tanah, dari kayu, dari jerami, terus dikeringin di matahari supaya keras. Terus biasanya di luar tuh ada tangga untuk naik ke atas, untuk naik ke rooftop. Ya, di rooftop bisa mereka jemur makanan, mereka jemur pakaian atau bikin apa di atap lah. Jadi orang ini ke atap gitu ya. Udah pegel? Oke kita jalan lagi ya. Udah nyampe di atap, terus ya wah Pak bolong. Ada lagi yang punya ide nih. Misalnya yang satu lagi bilang, kita bolongin aja atapnya. Ya kan? Kreatif banget mereka. Kenapa? Karena orang ini harus datang ke Yesus. Harus. Mau gak mau kita harus bawa dia ke Yesus. Sekarang, gak nanti. Orang ini butuh Tuhan, butuh Yesus. Oke kita turunin dulu ya. Ada satu orang yang mulai gergaji, ya dia mulai bolongin. Ada satu orang yang siapin tali, yang gak tahu dapat tali dari mana. Mungkin dia mintain kali dari yang lain. Ada satu orang yang ngitung. Ini kalau diminta ganti rugi berapa kira-kira ya? Udah. Kalau diminta ganti rugi, aman kita patungan? Patungan, deal. Oke cukup, terima kasih, silakan balik kembali, tepuk tangan. Ya, pura-puranya udah sembuh, silakan. Ini biarin deh, sini aja deh, sini. Thank you. Apa yang kita bisa pelajari guys, dari sini teman-teman saudara?
komunitas yang baik ya, yang sehat, nggak berhenti saat ada rintangan ya kan. Saat ada masalah, mereka nggak, oh ya udahlah, bukan waktunya Tuhan mungkin. Ya kan? Mereka beriman kan, berdoa kan, udah kita cuma bisa berdoa aja. Anggap mungkin belum waktunya Tuhan, nanti ya pas Yesus keluar, let's just hope nanti dia ketemu Yesus di situ. Enggak, mereka berjuang melewati ketidaknyamanan, melewati rintangan, melewati bukan rantangan, masalah. Orang ini harus datang kepada Yesus. Ya. Saat kita ikut home saudara, kita mudah cancel enggak? Nggak mau hujan, aduh jauh macet, aduh ada Persib lah atau apalah. Nggak mau, saya nggak mau datang ke home. Aduh orang ini lagi ada masalah sih, tapi udahlah masalah dia. Saya punya masalah sendiri. Emang 4 orang yang membawa orang lumpuh ini nggak ada masalah? Ada juga masalahnya. Ya. Tapi kapan terakhir kali kita keluar dari ketidaknyamanan kita dan berjuang untuk membantu kawan kita? Ya, yang ada di home, yang ada di gereja, melewati ketidaknyamanan. Amin. Dan ayat 5 tadi kan, ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, nah kembali lagi di sini, imannya terlihat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman kelihatan di sini. Bukan cuma iman yang, yaudah biarin Tuhan aja. Yaudah nanti kalau Tuhan mau dia sembuh, pasti dia akan sembuh sendiri. Nggak, tapi imannya ada perjuangan, ada perbuatan. Mereka bawa kepada Yesus. Mau nggak kita berjuang membantu orang-orang kita, teman-teman kita di home. Mau gak kita chat dia, telepon dia. Bukan cuma tanya basa-basi, tanya kabar. Tapi benar-benar peduli, gimana pekerjaan kamu? Ada yang bisa saya bantu gak? Gimana pergumulan, gimana dengan istri? Ada yang bisa saya bantu gak? Coba ceritain dong, kapan terakhir kita luangkan waktu untuk mendengar pergumulan saudara kita. Ya. Dan kalau mereka terbuka, kita memberi nasihat. Kita menawarkan solusi kalau mereka terbuka. Karena kita berempati dengan mereka. Ya. Dan bukan kita yang menyelamatkan mereka kan. Tugasnya 4 orang ini adalah apa? Hanya membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Tugas kita sebagai anggota home, sebagai anggota komunitas yang sehat, saling membawa satu sama lain kepada Kristus. Amin. Poin keempat, komunitas rohani yang sehat berjuang melalui rintangan untuk membawa satu sama lain kepada Yesus. Lanjut, ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, oke, di sini ternyata ada ahli Taurat, ya. New character unlocked in this story. Ada ahli Taurat. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang bisa ngampunin dosa? Bukan cuma Tuhan yang bisa ngampunin dosa. Mereka ada di tempat ini, mereka melihat kejadian ini. Dan dari sebelumnya mereka udah mendengar firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan diberitakan, mereka sudah dengar. Ya. Mereka melihat hal yang sama, mengalami hal yang sama, tapi hati mereka beda. Kesimpulan mereka berbeda. Di pikiran mereka, mereka langsung berkritik. Ya. Nah, saudara kita mau menjadi orang yang penuh dengan kritik, atau orang yang penuh dengan kontribusi. Di home, di JB3, mau menjadi orang yang aktif, atau diam-diam aja, tapi pikirannya banyak dengan kritik. Kita mengalami hal yang sama, dengar firman yang sama, hal ajaib yang sama, tapi mereka pasif dan bahkan penuh dengan kritik. Mau jadi yang mana saudara? Ya. Tapi sebenarnya orang ahli Taurat ini mereka sedang menerapkan teologi perjanjian lama yang benar. Karena memang ditulis ya di Yesaya, di perjanjian lama, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Ya, benar sih. Tapi mereka salahnya di mana? Mereka salah mensalahartikan siapa Yesus. Mereka gak sadar bahwa Yesus ini adalah Allah. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Mereka terjebak di pola pikir lama. Ya. Sehingga mereka menolak dan mengkritisi dan kecurigaan akan kebenaran yang baru dibukakan kepada mereka. Nah, saudara di gereja, di home. Ya. Saat sedang terjadi kegerakan, saat terjadi hal yang baik, yang baru. Kita mau terjebak di pola pemikiran kita yang lama atau tidak. Ya. Atau kita mempunyai hati yang selaras dengan Tuhan. Hati mereka ini gak selaras dengan Tuhan. Bahkan di ayat 8 di sini, Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Ya. Jadi mereka baru mikir di hati mereka gitu. Mereka baru mikir, belum ngomong. Ya. Bisa aja saudara, kita ada di satu tempat, di satu kegiatan rohani, di kegiatan ibadah, di home.
Semua kelihatan baik-baik aja seperti ahli Taurat ini, tapi hati kita gak selaras. Hati kita keras, hati kita penuh dengan kritik, ya, penuh dengan opini. Harusnya gak kayak gini, dulu gak kayak gini, gini, situ. Ya. Sangat mungkin untuk seseorang datang ke ibadah, menyanyi, mendengar firman, ikut home, tapi hatinya penuh dengan kritik dan kecurigaan. Mari kita selidiki hati kita sama-sama, saudara. Amin. Mari jangan mau jadi konsumen aja di JB3, jangan mau menjadi kritik saja di JB3 atau di home. Itu kalau ikut home, ada yang gak mau ikut home lagi. Mari kita menjadi bagian tubuh Kristus yang aktif, ya, dan saling membantu, saling membawa satu sama lain kepada Kristus. Poin kelima, jadilah kontributor bukan kritikus. Kita lanjut ya ayat ke-9, sudah mau selesai nih. Nah, Yesus tanya nih sekarang kepada orang ahli Taurat ini, manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Of course, lebih gampang ngomong dosamu diampuni, ya kan? Kenapa? Karena gak bisa dibuktiin, tidak bisa diverifikasi. Kalau bilang angkatlah tilammu, bangkitlah dan berjalan, itu harus bisa dibuktikan dari kesembuhan. Ya. Jadi Yesus di sini sedang mempertanyakan pertanyaan logika, ya. Pikirkan secara logika. Pikirkan secara logika. Mana yang lebih gampang? Tapi Yesus bilang di sini, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia besar M besar, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kalau saya bisa bilang ke dia, ini logikanya Yesus. Kalau saya bisa bilang ke dia, bangunlah, bangkitlah, bawa tilammu dan pulang, dan dia sembuh, dan itu terjadi, artinya apa yang saya bilang tadi juga, dosamu sudah diampuni, itu juga benar. Ya kan, itu logikanya. Jadi kalau Yesus bilang, kalau kalian mengakui kepada ahli Taurat itu, kalau kalian mengakui bahwa orang ini sembuh, kalian perlu mengakui bahwa anak manusia, ya, yang dibuatkan di kitab Daniel, di kitab Perjanjian Lama, anak manusia yaitu Yesus sendiri, ini sanggup mengampuni dosa, sanggup memulihkan hati, dan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Nah, ini puncaknya dari perikop ini, saudara. Dari kisah ini bukan kisah tentang, utamanya itu bukan tentang persahabatan, bukan tentang kesembuhan, bukan tentang orang lumpuh, tapi inti utamanya, gagasan utamanya, main idea, Markus sedang menarasikan bahwa Yesus adalah anak manusia yang hidup, Tuhan yang sanggup mengampuni dosa dan menyembuhkan. Yesus adalah Allah, Tuhan yang sanggup mengubah hati dan mengubah keadaan. Jadi tindakan iman pada 4 orang yang mengangkat ini masuk akal. Karena mereka membawa 4 orang ini kepada pribadi yang sanggup mengubah hati, pribadi yang sanggup mengubah keadaan, yaitu anak manusia, Yesus sendiri. Yesus adalah Allah. Ya, Yesus sedang memberikan truth claim bahwa saya adalah anak manusia, Allah itu sendiri. Dan panggilan kita adalah membawa orang kepada anak manusia, Kristus. Poin terakhir, poin 6 yang saya bagikan, Yesus adalah anak manusia yang berkuasa mengubah hati dan mengubah keadaan. Amin. Dan terakhir ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bukankah itu yang kita rindukan terjadi di JB3, saudara? Di home. Kita takjub melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Ada orang yang dibawa kepada Kristus. Ada hati yang dipulihkan. Ada keadaan yang diubahkan. Ada pernikahan yang direstorasikan. Ada pemulihan keluarga. Ada pekerjaan yang flourish. Itu yang kita rindu lihat di JB3, amin. Semuanya buat apa? Buat home-nya menjadi terkenal. Buat home-nya kelihatan baik. Buat JB3 dikenal baik oleh kota ini, oleh Indonesia ini? Enggak. Ya kan seperti di ayat ini, supaya Allah dimuliakan. Amin. Lalu memuliakan Allah yang begini belum pernah kita lihat.
Siapa yang rindu melihat itu? Amin. Saya sangat rindu. Saya sangat rindu. Saya akan tutup dengan 2 pertanyaan sederhana terakhir. Ya, take action. Pertama, who are your for? Siapa 4 orang itu bagi saudara? Ya, saya recap poinnya lagi satu-satu ya. Nomor 1 tadi, saat saudara tidak sanggup mengangkat diri saudara sendiri, siapa komunitas kecil yang mengangkat saudara kepada Yesus? Who are your for? Ada nggak 4 itu? Kakak, adik, orang tua, mentor, pemurid, saudara, home members. JB3 memfasilitasi dengan home. Mari kita ikut home. Kedua, apa saudara terbuka dan rela membiarkan diri saudara diangkat oleh komunitas kecil saudara? Mau gak saudara rela diangkat? Mau gak saudara mengesampingkan ego? Gak mau kelihatan kuat terus? Mau gak saudara dibantu? Karena saat kita gak bisa mengangkat diri kita sendiri, salah satu manfaat yang terbaik dan anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan adalah komunitas di sekeliling kita. Perpanjangan tangan Tuhan yang mengangkat kita. Yang ketiga, Yesus lebih mengutamakan hati saudara sebelum keadaan saudara. Dan saya yakin di home kita semakin bertumbuh, hati kita semakin dipulihkan. Ya, itu lebih penting dibanding lalu keadaan kita yang berubah. Pertanyaan kedua, are you somebody else's for? Apakah saudara salah satu dari 4 orang itu bagi orang lain? Ya. Komunitas kelompok kecil yang sehat akan berjuang melalui rintangan untuk membawa satu sama lain kepada Yesus. Siapa di sekitar saudara atau yang di home saudara yang saudara sedang pikir sekarang, wah dia perlu digotong nih, dia perlu dibawa nih. Apa saudara rela membawa tilam ini? Ya, ayo saya angkat yuk, bareng-bareng yuk sama semua home member. Yuk kita angkat kepada Tuhan. Ya. Lalu kelima, jadilah kontributor, bukan kritikus. Ya. Di tengah-tengah kegerakan yang sedang terjadi, JB3 yang sedang bertumbuh kembali, ya. Saudara mau menjadi penuh dengan kritik atau penuh dengan kontribusi? Dan yang terakhir, tugas kita adalah terus membawa satu sama lain, khususnya di home kita, kepada anak manusia yang berkuasa mengubah hati dan mengubah keadaan. Bukan tugas kita untuk mengubah orang, untuk mengubah keadaan orang. Bawa mereka kepada Kristus. Doakan mereka, encourage mereka. Dan apa yang kita tabur kita akan tuai kan. Dan saat kita mengalami itu, home member kita yang akan mengangkat kita. Komunitas kecil kita yang akan mengangkat kita. Mau gak saudara bawa tilam ini ya? Kita cari siapa yang perlu Yesus. Semua orang. Siapa yang kira-kira gak bisa angkat diri sendiri kepada Yesus. Siapa yang perlu diangkat dan dibawa kepada Yesus. Ada gak teman-teman di sekitar saya, yuk kita kerjasama yuk bawa dia kepada Yesus. Bawa satu sama lain kepada Yesus. Anak manusia, Allah itu sendiri yang sanggup mengubahkan hati kita dan keadaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kebutuhan kami akan Engkau Tuhan. Kami hanya butuh Engkau, kami gak butuh orang lain yang mengatakan janji-janji semata, janji-janji dunia Tuhan, apa yang kita telah dengar di dunia Tuhan. Kami hanya butuh satu hal yang belum pernah kami dengar. Belum pernah yang berbeda dengan dunia Tuhan, yaitu Engkau. Firman-Mu Tuhan, firman yang diberitakan. Engkau sendiri Tuhan, pribadi-Mu sendiri Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau ada orang-orang di sekitar kami yang rela dan berjuang untuk mengangkat kami kepada Engkau saat kami dibatasi oleh kondisi kami sendiri. Saat kami lumpuh rohani, saat kami lumpuh jasmani Tuhan. Dan Bapa, kami juga mau menjadi aktif Tuhan. Kami juga mau menjadi kontributor. Kami mau mengangkat teman kami kepada Engkau.
Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Kau berikan dalam bentuk komunitas kelompok kecil, dalam bentuk home, dalam bentuk JB3 Tuhan. Tuhan, karena semua hidup ini Tuhan, it's all for you. Semua datang dari Engkau dan semua untuk Engkau Tuhan. Kami mau bertobat kalau kami terlalu terjebak dengan pekerjaan kami, kenyamanan kami, cita-cita kami, mimpi kami, sehingga kami abai dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Abai dengan kebutuhan orang-orang di home kami, di keluarga kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan gak fokus kepada diri sendiri, tapi kami mengasihi sesama kami dan membawa mereka kepada Engkau. Seperti lagu tadi Tuhan, segenap hidup kami, segenap nafas kami Tuhan, itu hanya untuk Engkau. Dan pakailah hidup kami Tuhan untuk saling membawa satu sama lain kepada Engkau. Semua kebanggaan kami, kejayaan kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu, kami mau tertanam di komunitas, tertanam di gereja lokal, dan saling membawa satu sama lain kepada Engkau. Tuhan, aku berdoa kepada orang-orang yang lumpuh rohani di sini Tuhan. Orang-orang yang burn out, kami yang hopeless, kami yang tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami gak sanggup, kami gak bisa, kami hilang motivasi. Tuhan, kirimkanlah komunitas kepada mereka Tuhan. Kirimkanlah orang-orang baik yang dari Engkau Tuhan. Perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Yang akan membantu mereka, mengangkat mereka kepada Engkau. Tuhan, orang-orang yang merasa kesepian. Orang-orang yang merasa sendiri, yang merasa tidak ada yang mengerti mereka. Tuhan, Kau mengerti, lebih mengerti dari mereka sendiri Tuhan. Dan Engkau yang berdaulat, Engkau yang sanggup untuk mengirim orang-orang yang akan mengangkat mereka Tuhan. Mereka butuh Engkau Tuhan. Dan mereka butuh komunitas yang akan mengangkat mereka. Tuhan, kami yang gak punya teman, kami yang canggung, kami yang awkward, kami yang susah untuk ikut home, susah terbuka. Bapak, pulihkan hati kami, lembutkan hati kami Tuhan. Kirimkanlah teman buat kami Tuhan. Kirimkan duta-duta-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Kami gak mau hidup sendiri. Kami capek, kesepian. Kami lelah Tuhan. Kami butuh komunitas. Kirimkanlah Tuhan. Dan kami juga mau membantu komunitas kami. Kami mau menjadi salah satu dari 4 orang itu Tuhan. Yang sadar dan peka akan kebutuhan orang sekitar kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami kembali kepada Engkau Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.